Saran Tatam Kajian Surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang indah. Pada saat ini kami akan pelajari Sekolah Sabat, kiranya Engkau memimpin kami untuk kami mengerti dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Amin. Kita merujuk kepada Allah sebagai pengarang. Jadi jangan lupa, Alkitab itu memang dituliskan oleh tangan manusia, tetapi pengarangnya Allah sendiri. Kenapa ditulis oleh tangan manusia? Agar supaya bisa dimengerti oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Makanya setiap kayak Kejadian, Keluaran, Mazmur, terdapat berbagai pola-pola penulisan dalam kitab-kitab yang berbeda. Cuma DP pola penulisan, karena yang menulis itu manusia dengan karakteristik yang berbeda-beda. Tapi bukan berarti Alkitab itu jadi berbeda, DP isi Alkitab. Isinya tetap sama. Itulah keunikan Alkitab. Meskipun ditulis oleh orang yang berbeda-beda dengan sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, tapi maksud dan tujuannya itu sama, tetap satu. Kebenaran yang dibukakan semuanya adalah diilhamkan oleh Allah sendiri. Namun diungkapkan dalam kata-kata manusia. Supaya apa? Supaya orang itu bisa mengerti. Orang semua bisa mengerti apa maksud dan tujuan Alkitab. Jadi begini, kalau Alkitab itu dilihat dari sudut pandang contoh. Kalau orang lihat Alkitab itu dari sudut pandang kita umat-umat Allah yang beriman, maka kita akan mengakui bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah benar dan nubuatan-nubuatannya juga benar dan akan terjadi. Tapi apabila kita lihat Alkitab dari sudut pandang, contohnya sudut pandang orang ateis, maka orang ateis akan menganggap Alkitab itu hanyalah sebuah tulisan yang berisi dongeng semata. Itu kalau dipandang dari sisi ateis yang tidak percaya Alkitab. Tapi kalau kita lihat Alkitab dari sudut pandang kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, meskipun kita belum melihat Tuhan, tapi kalau kita percaya akan perkataannya di dalam Alkitab, maka Alkitab itu orang akan bilang bahwa Alkitab itu benar dan nubuatan-nubuatannya serta tulisan-tulisannya itu nyata. Jadi demikianlah rangkuman yang saya sudah dapat bawakan. Ada tambahan dari sekalian? Satu kali. Hah? Woi, tambahan. Rangkumannya terlalu pendek. Tambah dong. Bagi cepat, no. Supaya ada waktu mau berdiskusi, dong. Kisah berapa, so? Masih berapa menit, Latif? Tadi sih ada peringatan, soalnya tadi kan orang belum langsung bahas, masih ada bertunggu-tunggu orang-orang. Kalau ulang beda lagi ya DP ini, DP ID kalau ulang beda lagi ya? Iya, beda ID. Oke, jadi teman-teman, fungsi dari Alkitab ini adalah itu tadi, no? Mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Jadi kebanyakan, kok begini, ada orang jangan bilang, Moni, jangan tersinggung ya, karena semua ini dari Alkitab. Alkitab yang bilang. Padahal DP motif memang untuk menyinggung orang, ambil dari Alkitab. Betul, betul. Besok ke cara lo. Ketika dia berkhotbah, dia pakai Alkitab lagi, dia bilang, jangan ada yang merasa tersinggung dengan perkataan ini, karena ini Alkitab yang bilang. Padahal DP motif memang ada ambil Alkitab, masih berkembang. Marga nggak begitu, Tif. Enggak lah. Orang ini harus berjalan biasa. Anda kan so ibadah alam anak. coba PA kan? Di rumah ribut, makanya kita mesti menyingkir. Kasihan. Iya. Jadi kalau di padang belantara, menurut kita itu ayat tadi itu sebenarnya buat orang pribadi. Orang tidak boleh
mengambil atau menggunakan ayat itu untuk memperbaiki orang lain. Ayat itu untuk itu. Ana semute mangana Ana. Jadi iya tidak boleh mengambil kan di dalam Timotius tadi yang sudah dibilang Ifni kan Alkitab itu untuk mengajar, untuk apa Ifni? Mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, Mendidik, memperbaiki menyatakan kelakuan. kesalahan, tapi itu semua itu buat orang pribadi, bukan orang untuk menyatakan kesalahan orang lain, kong ambil ayat Alkitab. Bukan orang untuk mengambil Alkitab untuk mendidik orang lain. Atau apalagi yang kayak Ifni P bilang tadi, bahotbah untuk bersinggung orang lain. Nah itu sangat salah penggunaan Alkitab. Salah diartikan dengan ayat ini gitu. Jadi itu tidak boleh. Jadi ayat itu sebenarnya buat orang supaya orang itu dididik oleh Alkitab, orang itu ditampar oleh Alkitab, orang itu dibina oleh Alkitab. Bukan orang yang membina orang lain atau mendidik orang lain menggunakan ayat Alkitab. Itu no DPI. Tapi kalau menuntun orang ke dalam kebenaran itu orang petugas. Leman saya kuat Leman apa deh? Kalau mau menuntun orang dalam kebenaran, nah itu orang petugas. Kalau cuma mau singgung-singgung itu bilang-bilang orang-orang itu salah, itu bukan orang petugas, itu Tuhan petugas. Iya. Mungkin ada tambahan? Tambahan guys? Maya coba Ngana jelaskan dulu nih Wahyu ini dia maksud. Apa? Kenapa kita? Hostnya siapa? Kenapa kita? Dia mau mencobai. Ini menggunakan firman Tuhan. Dia mau menggunakan firman Tuhan untuk menjerumuskan orang lain. Jadi kalau for kita pribadi, kalau ini tapi penjelasan ya, manusia berdosa ke siang. Iya. Ya, makasih ya. Jadi kalau ini Wahyu ini, ketika orang-orang menulis Alkitab, mereka sendiri. Tapi Roh Kudus membantu menggerakkan para penulis nabi ini, dan Tuhan yang memberikan ilhamnya sendiri. Jadi penglihatan mereka itu bukan berdasarkan penglihatan rekayasa mereka sendiri atau ciptaan manusia sendiri, tapi Tuhanlah yang Tuhan sendiri yang berfirman. Itu tuh makanya terus untuk menunjukkan rencananya kita, dia mengungkapkan dirinya melalui dia kita Tuhan sendiri yang berfirman kepada manusia, terus manusia itu yang menulis. Jadi bukan secara sembarangan orang yang menulis ini, tapi nabi-nabi Tuhan ini adalah umat pilihan Tuhan. Terus setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan selalu berfirman, kayak yang di Yosua, di Wahyu, di Yeremia ditulis, apa yang kamu lihat ditulis karena itu di kitab Tuhan bilang. Segala sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan, para nabi yang mendapatkan ilham atau wahyu dari Tuhan harus menulisnya di kitab. Supaya apa? Karena kalau misalnya segala sesuatu tulis di dokumen itu kan tidak akan, artinya informasinya itu akurat, informasinya itu bisa bertahan lama. Kalau misalnya orang cuma bilang secara lisan, kadang bisa ditambahkan atau dikurangi, ataupun sama sekali sudah dilupakan. Jadi makanya itu semuanya berasal dari Allah. Para nabi itu memang yang menulis, tapi sumber berasal dari Allah. Sudah. Nah, slide itu dan sesudah ini. Cuma ada slide sesudah Wahyu. Sesudah Wahyu. Ilham. Terus. Sudah? Terus? Oke, sudah. Nah, di sini kalau orang mau lihat di sini kalau sama-sama dulu Allah berbicara langsung ke nabi yang tulis. Seperti orang boleh lihat secara langsung kepada nabi-nabi tersebut. Contohnya Nabi Nuh. Betul enggak?
Allah berbicara langsung dengan Nabi Nuh. Dan pada saat itu, nabi-nabi juga pada saat zaman perjanjian lama, orang juga dapat Allah langsung berbicara pada saat itu. Dan mereka juga bisa langsung menulis. Dan yang kedua, Allah kasih sebuah inspirasi atau ide. Ide kepada, contohnya kepada Raja Daud, Raja Salomo, sampai dorang pe kitab-kitab itu yang ada kitab lagu-lagu pujian, ada puisi. Di situ Allah kasih ide, nanti dorang yang tuangkan dengan dorang bicara sendiri. Lalu yang berikut, ini yang selektif. Penulis menyelidiki dan Roh Kudus yang menuntun ke sumber yang benar. Itu orang kalau orang mulia mulai di perjanjian baru. Mereka menyelidiki dan dorang tulis. Karena soalnya sama dengan perjanjian lama, bahwa dorang Tuhan kasih ide, Tuhan berbicara langsung. Tapi pada saat perjanjian baru itu, dorang selidiki baik-baik, kok dorang tulis. Seperti buku-buku di perjanjian baru. Nah, ada tambahan mungkin? Ana, bersuara. Ana sayang? Sudah sejelas. Kita pendengar setia. Next slide Ana dulu. Next slide dulu. Ana. Nah, ini Ana. Bahas cepat. Supaya orang gampang ini. Masing-masing mengerti dah. Ayo Ana. Proses penulisan. Jadi yang baca ya. Oh iya. Kenapa harus ditulis? Kenapa itu Alkitab harus ditulis? Kalau orang lihat kan, lalu awalnya kan Alkitab ada ditulis di batu, ada di kayu, ada di gulungan toh. Terus awalnya kan itu Alkitab belum berbentuk rupa Alkitab toh, yang kayak seperti sekarang kayak semacam buku. Itu awalnya enggak begitu, semuanya ditulis terpisah toh, gulungan-gulungan masih begitu. Nah, kenapa mesti ditulis? Nah, orang boleh baca di situ kan ada banyak alasan tuh kenapa bisa. Supaya dari generasi berikut orang masih boleh baca dong, supaya enggak terlupakan. Nah, kalau orang cuma kalau kayak risan begitu, orang mau gampang lupa tuh mungkin orang penenek moyang cuma yang boleh ingat dong. Tapi orang enggak bisa, orang nggak akan seperti kata-kata itu kalau secara lisan, nggak akan tersampaikan seperti yang ditulis, Bang. Tapi kalau ditulis, semua boleh jangkau. Sampai orang di jauh pun, orang boleh baca. Nah, kalau sekarang orang lihat Alkitab kan bukan di dalam bentuk buku berdasarkan orang kan ikuti zaman digital. Jadi sekarang Alkitab itu juga ada di dalam orang handphone, jadi boleh orang bawa kemana-mana. Nah, intinya dari Alkitab ini supaya orang selalu tahu tentang Allah itu, supaya dimanapun orang berada, orang boleh selalu mengingat bahwa Allah itu orang juru selamat. Itu DP inti. Sudah. Tambahan. Silakan Kak Jai tambahan sedikit. Istilahnya sedangkan sudah ditulis di Alkitab saja, yang orang boleh baca setiap saat, setiap menit, setiap detik, kadangkala orang bisa lupa. Iya, betul itu. Itu so tertulis itu, apalagi tidak tertulis. Jadi memang sangat penting untuk tertulis gitu, sangat penting tertulis agar supaya kita bisa diingatkan kembali. Kadang-kadang kalau kita cuman hanya mendengar, kadang-kadang akan cepat lupa. Tapi kalau itu ada tertulis, kita akan tetap terus diingatkan. Jadi memang sangat penting untuk
Alkitab itu ditulis. Itu saja. Oke. Apalagi? Next slide masih ada. Ada. Ini Cleman ulang pesan kita tuh yang waktu tadi. Karena tadi tambahan, ini sekarang jelaskan slide. Oh, jelaskan. Kan ada saja kan. Ini penafsiran. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kalau orang baca di dalam sekolah Sabat yang hari Sabtu, itu ada di keterangan begini. Kalau orang mau kasih mengajar matematika, orangnya tidak mungkin mau ambil rumus biologi. Atau sama dengan orang pakai itu mau belajar biologi, orang ambil struktur dari sejarah. Sama dengan begini. Penafsiran, orang yang boleh Alkitab orang ambil dari buku-buku lain kasih tafsir nih Alkitab. Tapi orang bisa menafsirkan Alkitab ini dengan cara pertama, orang harus percaya bahwa Allah itulah Tuhan dan orang mempunyai iman kepadanya. Ketika orang hanya pakai logika, orangnya akan pernah mengerti Alkitab ini apa. Lebih dan soe kalau orang mau belajar tentang wahyu. Kalau orangnya tidak punya iman dan percaya untuk minta kepada Tuhan, orang boleh tafsirkan ini buku wahyu, orangnya akan pernah mengerti. Karena kalau orang mau tanya pak orang-orang gemim, orang baca nih buku wahyu, orang itu dan orang pikir akan ada naga besar mau datang. Dorangnya tidak mengerti naga ini apa, ini hewan keluar dari laut ini seperti apa, ini ular tua, dia ular atau apa, dorang tidak tahu. Jadi ini berfungsi bahwa orang boleh tafsirkan semua isi, orang boleh dapat mengerti dengan apa? Orang minta Roh Kudus supaya tuntun orang, supaya orang dapat memahami ini firman Tuhan dengan benar. Itu saja. Amin. Terima kasih tambahannya. Jadi orang di sini juga ada kita tulis, sedangkan para penulis Alkitab saja sebelum orang menulis Alkitab, orang itu harus diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengilhami para penulis Alkitab. Begitu juga dengan orang. Orang ketika kita membaca Alkitab, kita juga perlu ada supaya ketika orang baca, orang bisa mengerti. Karena itu kita harus berdoa sebelum membaca Alkitab, meminta inspirasi dari Roh Kudus agar kita dapat memahaminya dengan benar. Jadi begitu. Ada tambahan lain, Maya? Slide berikut Roro. Nih, sudah dan tadi Roro. Nah, ini kayaknya terakhir ini. Kesimpulan. Oh, sudah. Tiffany, no? Kesimpulan. Jadi, kita tadi kesimpulan semua terbaca tadi. Pengetahuan dari kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran seperti di atas kemurnian maksud. Kesederhanaan dari iman yang ikhlas dan takluk. Bagi mereka yang di dalam kerendahan hati mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah datang dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Ellen G. White, Christ Object Lesson. Tunggu kete. Kan Alkitab diilhamkan kepada nabi-nabi dan ditulis toh kepada nabi-nabi. Siapa orang penabi terakhir Ellen G. White? Tuhan ada kasih ilham ke dia. Kenapa termasuk di dalam Alkitab kayak Ellen G. White
1 ayat 5 begitu. Sudah berakhir masa dulu-dulu. Ellen G. White kan di masa yang apa ya, setelah belasan. pemakuan setelah Sesudah penyanderaan sesudah Masehi. Masa lengan mau tulis tambah baru. Sedangkan Ellen G. White so baca Alkitab le itu. Iyo. Ellen White yang bahasa lidiki Alkitab. Hele GC so terbentuk Seven Day Adventist so mau Ya mungkin Apa dipilih itu? secara itu Tuhan pasti mempunyai suatu rencana yang indah buat Ellen G. White, bukan sebagai penulis Alkitab, tapi sebagai penulis terang kecil. Jadi Tuhan memang sudah rencanakan itu, Tuhan sudah di planningnya Tuhan bahwa Ellen G. White itu akan menjadi penulis terang kecil Iya betul. Seperti itu. Kalau kita sebenarnya pertanyaan tapi pertanyaan yang mungkin sudah jadi jawab. Cuman kita rasa gimana ya, agak aneh gitu. Bagaimana bisa ya? Kan ini penulis-penulis Alkitab ini kan tersebar di mana-mana di berbagai daerah dan tempat. Nah, kapan dan di mana dan siapa yang mengumpulkan semuanya itu terus combine menjadi sebuah buku Alkitab 66 kitab, 66 toh? Terus siapa yang membagi perjanjian baru berapa, siapa yang membagi perjanjian lama berapa, terus siapa yang kompos itu menjadi suatu Alkitab. Nah itu jadi tapi pertanyaan sampai sekarang, walaupun sebenarnya tanpa dijawab pun enggak terlalu penting juga sih buat kita, cuman sekedar bertanya-tanya aja. Kita nih juga pernah berpikir begitu, bertanya begitu. Mas sampai sekarang kita dapat jawaban. Iya, makanya. Iya, memang enggak terlalu penting sih, cuman karena ini lagi membahas mengenai Alkitab, itu jadi datang ulang tuh pertanyaan itu, siapa kan kira-kira yang kan mesti ada satu orang gitu loh di balik itu yang mengumpulkan kitab-kitab ini terus dijadikan satu terus diedarkan, itu kan pasti harus ada orang lah. Tapi ya sudahlah, enggak terlalu penting. Artinya ya Tuhan sudah atur semuanya itu menjadi baik sih. Karena kalau dantor mau pikir siapa yang kumpul itu, gulungan-gulungan itu yang terjemahkan dari dalam bahasa Greka itu, Markodang siapa itu yang mau bikin pencetakan pertama kali, pusing atau orang tahu itu firman Tuhan. Iya, makanya dengan iman orang percaya aja bahwa itu memang firman dari Tuhan. Iya betul. Ada lagi tambahan kesimpulan? Ada kesimpulan? Mayang kasih kesimpulan dulu, Mayang. Oh, Mayang dulu. Apa kesimpulan masing-masing orang ya, supaya orang dapat dan kalau dari orang pemikiran masing-masing orang dapat DP makna. Mayang duluan, semua borong semua kagak. Mayang, Ana so takut yang sudah dekat. Ana jodang dulu. Paling Ana semua bilang sudah sama. Tunggu. Ana jadi duluan. Jangan Ana semua bilang sama, Le. Ana duluan. Ana duluan. Ya ampun, ada orang baru masuk. Siapa baru masuk? Ini nih saudara di sini. Pelajaran yang orang dapat atau DP kesimpulan. Iya. Baik, orang harusnya sebelum orang membaca Alkitab, mari orang minta pimpinan Roh Kudus untuk orang sehingga ketika orang membaca bukan orang tafsirkan berdasarkan apa yang orang pikirkan, tetapi kiranya Roh Kudus yang memberikan orang supaya
setiap orang membaca Alkitab, ada pelajaran yang boleh orang ambil dan orang membuat orang kehidupan semakin hari semakin dekat kepada Tuhan dan boleh menjadi pekabar untuk orang lain. Amin. Brili, orang so kesimpulan ini, coba bermaksud. Tidak dapat dengar suara. Lanjut, Mayang. Kalau kita sih, kalau kita secara umat Kristen sangat bangga karena sejak lahir sudah membaca Alkitab, sudah diajarkan Alkitab. Karena tanpa Alkitab ini kita mungkin misalnya kita lahirkan seorang berdosa, tapi tak mungkin tanpa Alkitab ini kita akan jadi lebih berdosa lagi. Kita nggak tahu, kita nggak bisa bercermin apa yang kita pakai kesalahan. Melalui Alkitab sudah ada petunjuk-petunjuk yang Tuhan sudah berikan. Walaupun itu ditulis oleh manusia, tapi itu diilhamkan langsung, disuarakan langsung oleh Tuhan sendiri. Jadi Alkitab bisa menuntun saya secara pribadi bagaimana kesalahan-kesalahannya bisa diperbaiki. Bagaimana saya bisa hidup lebih saleh dengan Tuhan. Bagaimana saya juga bisa mengasihi tentang sama saya. Mungkin secara garis besar banyak nubuatan-nubuatan yang dituliskan di Alkitab. Tapi Alkitab ini selain tapi memang sedang walaupun kita tidak terlalu mengerti sudah sedikit memahami tentang nubuatan-nubuatan Tuhan, tapi Alkitab ini kan garis besarnya bukan cuma nubuatan, bukan cuma tentang penglihatan-penglihatan, tapi inti besarnya adalah Yesus. Jadi melalui Alkitab, walaupun orang tidak bertatap muka dengan Yesus, tapi melalui Alkitab kita bisa merasakan kehadiran dari Tuhan itu sendiri. Dan orang harus punya iman yang sangat besar ketika kita memahami tentang Alkitab. Karena di Sekolah Sahabat juga udah bilang bahwa karena kadang-kala orang-orang kalau baca Alkitab, dorang kayaknya ada yang sudah jauh, ada yang sudah tersesat dengan dorang mencari makna dari Alkitab itu sendiri. Jadi jangan ketika tadi di Sekolah Sahabat memang skeptis atau ragu-raguan. Jadi harus penuh dengan iman dan kepercayaan, minta Roh Kudus untuk bisa memahami itu Alkitab. Sudah kita. Ya, kalau dari kita sendiri dengan pelajaran ini bersyukur sekali karena saya sendiri bisa terbuka wawasan di mana ternyata Alkitab itu bukan hanya sekedar buku yang rupa orang biasa baca hari-hari, novel dan komik dan lain-lain. Ternyata ini buku yang menuntun kepada kita perjalanan kehidupan yang bukan kita sendiri yang menjalani kehidupan, tapi ada orang yang menemani bersama-sama dengan kita sepanjang kita hidup di dunia ini. Nah, dari mana kita mau tahu hal itu kalau kita nak baca Alkitab? Ketika kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini bukan dengan orang kekuatan sendiri orang jalani kehidupan, melainkan ada yang menemani kita di saat kita berjalan melewati dunia yang fana ini. Jadi itulah gunanya Alkitab sebagai buku penuntun kita supaya saya sendiri bisa mengetahui maksud dan tujuan dari Allah sendiri bagi kita yang manusia yang hidup di dunia ini, apa orang tujuan, apa orang visi dan misi yang bisa membawa kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Teman? Mantap. Anak kesimpulan. Kak Jay dulu, kita terakhir. Begitu ya? Pastor terakhir. Pastor. Ada Sorry dia. Oke, enggak apa-apa. Kita tertarik di ayat yang Tiffany ada bilang tadi di Timotius tadi kan. Sekali lagi bahwa itu adalah kesimpulan saya bahwa Alkitab itu bukan mengajarkan saya untuk melihat kesalahan orang lain. Alkitab itu mengajarkan saya tidak mengambil
mengambil ayat Alkitab itu untuk mendidik atau menyatakan orang lain bersalah atau bagaimana. Tapi Alkitab itu justru membimbing kehidupan orang agar supaya hari lebih dekat kepada Tuhan. Tidak untuk melihat kekurangan orang lain, tapi justru melihat kekurangan diri kita sendiri. Kalau Ngoni mengikuti pelajaran diskusi sekolah sahabat dari Uni tadi, ada dua yang kita ambil. Pertama, jangan torang Kancing? yang menyesuaikan diri torang dengan Alkitab. Tapi no breakfast kalau pagi-pagi. Jadi sebelum breakfast sebaiknya kita belajar Alkitab. No Bible, no breakfast. Kalau malam no Bible, no bed. Sebelum kita tidur harus baca Alkitab dulu. Karena memang dari semua kesimpulan yang Moni bilang itu, Alkitab adalah orang sebagai penuntun, orang kehidupan. Kalau tidak ada Alkitab, bayangin aja Jo, orang kehidupan bagaimana. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi jalanku, kakiku, dan terang bagi jalanku. Bagaimana kalau orang berjalan di tengah, anggaplah orang ini lagi berjalan di tengah malam yang tidak ada penerangan. Nah, Alkitab ini yang menjadi terang. Jadi tidak bisa orang mau melangkah tanpa Alkitab, karena tidak bisa orang mau melangkah, orang akan jatuh kalau di kegelapan, karena di dunia ini penuh dengan kegelapan. Orang akan jatuh tanpa firman Tuhan. Jadi memang benar-benar orang harus sadari bahwa firman Tuhan itu atau Alkitab itu dalam terang kehidupan ada hal yang sangat penting. Pagi orang harus belajar firman Tuhan, malam juga harus belajar firman Tuhan. Bahkan kita selalu lupa ayat di mana renungkanlah firman itu siang dan malam. Ya, jadi itu adalah hal yang penting dalam terang kehidupan. Terima kasih. Clement, terakhir. Oke. Brili dulu, baru Clement. Brili. Siapa tahu ada tanggapan? Brili. Mana dia? Kota Kancing, Kang. Dia bilang tidak ada suara tuh Kak Indonesia. Oke, Clement. Oke. Di sini semua suka sekali ada di slide dari habis yang tadi kan ada proses penulisan, sudah slide proses penulisan, ada firman Allah di situ. Itu ada statement yang bilang begini. Sekuat lepace. Gini, baca tadi kan ada slide proses penulisan kan dari Pana tadi, baru ada slide yang berikut firman Allah. Firman Allah di situ ada kutipan yang paling bagus, bukan kutipan, si statement. Alkitab bukan jelmaan Allah dan tidak dapat disembah. Tapi Alkitab hanya bersaksi tentang Yesus. Jadi di sini fungsi dari Alkitab adalah menceritakan tentang Yesus. Kalau orang membaca perjanjian lama, dia menjelaskan bahwa akan ada juru selamat yang akan datang. Mesias akan datang, perjanjian lama. Perjanjian baru menjelaskan bahwa Mesias itu bernama Yesus yang telah lahir dan telah mati, yang telah menebus manusia dan akan datang kembali. Jadi di sini orang yang tidak pedulikan siapa yang tulis dan bagaimana dari proses boleh menjadi. Tapi orang percaya dengan iman bahwa ini adalah betul-betul dari firman Allah. Karena pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah. Itu saja.
Amin. Amin. Jadi semua kesimpulan yang Torang ambil, biarlah itu menjadi motivasi untuk kita semua, agar supaya kita jangan kasih biar tuh Alkitab sampai baabu di lemari, di meja, di laci, melainkan orang baca. Apalagi orang sudah teknologi, so ada Alkitab di dalam handphone, Android masing-masing, itu tempatkan waktu kita untuk baca Alkitab. Rupa tadi orang sudah discuss bahwa orang mau berkomitmen, saling berkeseingat, orang pe waktu untuk mau baca Alkitab. Biar cuma 1-2 ayat itu sangat berguna sekali untuk kehidupan kita selama hidup di dunia ini. Amin. Jadi itu saja. Merdeka. Ada Le? Kalau sudah, kayaknya semua foto. Siapa aja yang pakai komputer, kita pakai laptop ini. Tiffany, Kita no? pakai HP. Sudah, Dari semua. komputer, Jo. Mana, Jo? Kita semua bagaya. Beda pas semua. Mana? Hah? Wih, Kleman Mana, ya? Jo? Bilang ya. 1, 2. Belum. Foto, Jo. Saya kalau dari HP, cuma Oh, 4 kalau orang Bapak ya. dari sini Sudah. Belum. Lama Ya, is sudah. tegang rekini muka. Sudah. Belum. Tunggu, 1. Ya. Ya, kayak begini, Dang. Ya ampun. Tiffany, Tapi nah. open laptop. Print screen, Jo, kok Tiffany. Yo, print screen yo. 1, 2, 3. Memang, nyampe muka memang galak. Oke, Yoi. teman-teman. Doa tutup, siapa doa tutup? KJ. Kleman Marta J udah duduk. terakhir. Kleman, ya doa tutup. Cek Kita udah tidur. Bangun, no? bangun, astaga, apa pamalasnya, Ana. Nggak bisa, bila kan nggak bisa. Mari kita berdoa, Dang. Oke, KJ. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas hari Sabat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, hari perhentian untuk mengingat bahwa Engkau adalah pencipta kami. Terima kasih atas berkat pelajaran sekolah Sabat yang telah kami pelajari bersama, kiranya Tuhan dapat menuntun di setiap langkah dan kehidupan kami, memberikan roh suci ke dalam hati dan pikiran kami, agar masing-masing kami dapat menjadikan Alkitab pedoman dalam kehidupan kami. Alkitab sebagai terang dalam kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, kiranya kami dapat membawa kebenaran yang berada di dalam Alkitab tersebut. Kami telah berkomitmen untuk selalu belajar firman-Mu, kiranya Tuhan dapat memberikan kuasa kepada kami agar kami dapat selalu belajar firman-Mu, Bapa. Keluarga kami masing-masing, dimanapun mereka berada, keluarga Tiffany, keluarga Ana, keluarga dari Mayang, keluarga dari Kleman, dan Aldi dimanapun dia berada, dan keluarga kami semua Tuhan, keluarga Brili juga yang ada di Sea, kiranya Tuhan dapat menolong kami, menjaga, melindungi, menjauhkan kami dari mara bahaya, juga penyakit yang mudah berlaku kepada kami. Ampunilah dosa kami begitu banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ini doa pertama yang sampai amin. Siapa? Biasanya? Sobat Ya, lalu udah putus. Sebentar, ada buka sahabat bareng atau enggak? Tutup Satriani sahabat